kali ini kita akan bahas sukses TKA SMP 2026. Nah, ini wajib tahu banget nih buat semua siswa dan guru SMP mengenai kisi-kisi dan bentuk soal TKA Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, soal-soal dan kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia SMP tahun 2026 terdapat pada muatan dan kompetensi yang diujikan sebagai terlampir dalam Peraturan Kepala atau Perka BSKAP nomor 047 HAN 2025, Perkaban nomor 047 HAN 2025 tentang kerangka asesmen TKA, tes kemampuan akademik, jenjang SD, MI, dan SMP MTS sederajat. Ada 3 bentuk soal dalam TKA Bahasa Indonesia ini. Yang pertama, pilihan ganda sederhana. Yang kedua, pilihan ganda kompleks atau PGK model multiple choice, multiple answer atau MCMA. Dan yang ketiga, pilihan ganda kompleks atau PGK model kategori. Semua bentuk soal menyajikan beberapa pilihan jawaban atau respons untuk sebuah pokok soal. Perbedaan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada soal pilihan ganda sederhana hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Peserta diminta memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Yang kedua, pada soal pilihan ganda kompleks MCMA terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. 3. Pada soal pilihan ganda kompleks kategori terdapat beberapa pernyataan yang semuanya perlu direspon, misalnya dengan pilihan benar atau salah dan sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Nah, dari 3 bentuk soal dalam TKA ini yang sudah dibahas itu beda dengan ujian nasional ya. Karena ujian nasional itu hanya dalam bentuk pilihan ganda. Kalau kita cermati, ini malah hampir mirip atau bisa dibilang sama dengan ANBK ya bentuk soalnya, karena ada pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks, ada juga pilihan ganda kategori. Kalau ANBK lebih kompleks lagi karena ada isian pendeknya, ada isian panjangnya juga. Jadi bentuk soal dalam TKA ini perlu dicermati ya, ada 3 bentuk soalnya. Kemudian kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia SMP. Nah, kita bahas langsung saja. Keterampilan membaca diujikan pada 2 jenis teks, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Perlu dicermati, teks informasi merupakan teks yang berisi fakta, konsep, atau prosedur dari berbagai bidang atau topik yang berskala lokal, nasional, atau global. Teks informasi dapat berupa teks tunggal maupun teks jamak. Yang kedua, teks fiksi merupakan cerita rekaan yang dapat bersifat faktual, sejarah, biografi, atau realisme dengan latar cerita konkret atau abstrak, tokoh berkarakter bulat, konflik tunggal atau jamak dengan penyelesaian tertutup, alur campuran, dan sudut pandang orang ketiga. Jadi untuk teksnya ya, jadi keterampilan membacanya itu di TKA ini ada 2 jenis teks yang akan diujikan, ada teks informasi dan teks fiksi. Berikutnya, teks yang digunakan TKA memiliki karakteristik kosakata, kalimat, dan wacana sebagai berikut. Nah, ini lebih merinci lagi ya dari tadi teks informasi dan teks fiksinya. Ternyata ada karakteristik yang diperinci lagi, yaitu kosakata, kalimat, dan wacananya.
Yang pertama, karakteristik kosakata itu kata umum, kata berimbuhan atau konfiks, kata abstrak, makna denotatif, istilah teknis, makna konotatif, konteks tertentu. Yang kedua, karakteristik kalimat, jumlah kata per kalimat 5-9, kalimat tunggal berbagai pola, kalimat majemuk setara. Kemudian yang ketiga, karakteristik wacana, kohesi penyulihan atau substitusi, konjungsi antar paragraf perbandingan dan penekanan atau intensifikasi, penggunaan tanda baca untuk mendukung deskripsi. Nah, panjang teksnya sekitar 200-250 kata kecuali teks puisi. Jadi harus banyak latihan membaca ya, karena di sini teks yang disediakan lumayan panjang ya untuk literasinya. Untuk persoalnya, perinciannya bisa dicermati. Ini ada karakteristiknya yang lebih rinci dari jenis teks fiksi dan informasi tadi. Nah, aspek keterampilan membaca yang diukur itu ada 5 di sini kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Yang kedua, menyusun ulang, mengelompokkan, membuat ikhtisar, dan menyajikan kembali informasi tersurat dalam teks. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi tersirat dalam teks. Yang keempat, menilai gagasan, fakta, atau opini dalam teks. Dan yang kelima, menanggapi isi teks, merefleksi diri dengan tokoh atau kejadian, dan menanggapi bahasa penulis dalam teks. Ini untuk kompetensi yang akan dicapai. Jadi nanti untuk mengukur keterampilan membacanya melalui kelima aspek ini. Nah, aspek-aspek tersebut itu dikelompokkan ke dalam 3 kompetensi, yaitu yang pertama, pemahaman tekstual, yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang dikemukakan secara eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi secara eksplisit dari teks. Yang kedua, pemahaman inferensial, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. Dan yang ketiga, evaluasi dan apresiasi, yaitu kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Nah, itu dia aspek yang dikelompokkan ke dalam 3 kompetensi. Jadi di sini sudah jelas sekali ya untuk penjelasannya, kisi-kisi dan bentuk soal TKA 2000 yang akan dilaksanakan tahun 2026. Semoga sukses dan jangan lupa untuk banyak latihan. Nanti kita akan bahas di channel YouTube Tunas Pengetahuan latihan-latihan soal TKA. Semoga berhasil. Jangan lupa subscribe Tunas Pengetahuan.